Welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Saat ini, kita tidak hanya sedang membicarakan sebuah kasus hukum di atas kertas. Kita sedang berdiri menyaksikan sebuah ujian moral bagi bangsa ini. Kita patut memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali menunjukkan bahwa di tengah kegelapan, lentera keseriusan mengusut korupsi dana hibah Jawa Timur masih menyala. Seperti yang dikabarkan oleh Riuh Media Massa, Selasa 28 Juli 2026, hukum kembali menjemput jalannya. KPK resmi menahan Moh Mahruz alias Mahruz Ali, anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Kita semua melihat bagaimana Mahruz keluar dari ruang pemeriksaan. Tangan yang dulunya memegang pena di ruang kerja kini terikat borgol besi. Tubuh yang dulunya dibalut jas kehormatan kini tertutup rompi orange tahanan. Ia berjalan membisu menuju mobil tahanan. Keheningan tanpa kata dari mulutnya seolah menjadi simbol kebingungan kekuasaan ketika berhadapan dengan sejatinya keadilan. Penahanan ini bukan sekedar seremoni hukum, ini adalah sebuah pengingat filosofi bahwa kekuasaan sekuat apapun pada akhirnya harus tunduk di bawah kaki keadilan. Kasus dana hibah ini telah mengusik nurani publik yang selama ini memilih untuk terus berdiri menjaga jalannya proses hukum. Mari kita renungkan bersama. Mahruz merupakan salah satu tersangka pemberi uang kepada Anwar Sadat, mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur yang kini melenggang ke DPR RI. Sebelum ini, 3 tersangka lain, Ahmad Yahya M Fathullah, dan Rawahid Ruslan, telah lebih dulu dijebloskan ke jeruji besi. Setoran suap 6,9 miliar rupiah diduga digunakan sebagai pelicin untuk memuluskan dana hibah sebesar 67,7 miliar rupiah. Disinilah letak tragedi moralnya. Uang miliaran itu bukanlah sekedar angka mati. Angka-angka itu adalah representasi dari keringat, harapan, dan hak-hak dasar masyarakat Jawa Timur yang dirampas. Ketika dana yang semestinya menjadi penyambung hidup masyarakat kecil justru dijadikan alat pemuas keserakahan politik, disitulah esensi kemanusiaan telah mati. Korupsi bukan lagi sekedar kejahatan keuangan, ia adalah pembunuhan perlahan terhadap masa depan rakyat. Sepatutnya kita mendukung penuh langkah KPK, namun kita harus terus mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada dinding-dinding sel para pion. Keadilan sejati menuntut pengungkapan yang utuh. KPK harus berani mengurai benang kusut ini sampai ke akarnya. Singkap siapa saja yang bermain dalam kasus ini dan kemana muara aliran uang itu dinikmati. Sebab pemberantasan korupsi bukanlah panggung teater untuk sekedar memuaskan dahaga tontonan publik dengan melakukan penahanan. Ini adalah ikhtiar untuk memulihkan martabat hukum yang sempat runtuh. Kita mencatat, pada 22 Juli lalu, Mahruz sempat mangkir dari panggilan, sementara 3 lainnya patuh hingga ditahan untuk 20 hari pertama. Kini, ketika semua telah berada di dalam pelukan hukum, konsistensi KPK sedang diuji oleh sejarah. Hukum tidak boleh tebang pilih, karena hukum yang tebang pilih adalah ketidakadilan yang dilegalkan. Apresiasi yang kita berikan kepada KPK ini adalah sebuah titipan doa dan harapan.
Harapan agar hukum bertindak sebagai pelindung bagi yang lemah, bukan senjata bagi yang kuat. Di balik dana hibah yang diduga dikorupsi ini, ada hak-hak anak-anak untuk sekolah yang layak, ada hak petani atas kesejahteraan, dan ada martabat rakyat yang harus dijaga. Ketika amanah rakyat dihianati demi syahwat pribadi atau kelompok, maka nurani bangsa tidak boleh tertidur, negara tidak boleh diam, dan kita tidak boleh berhenti bersuara sampai keadilan tegak seadil-adilnya.